Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cynthia Mahiyu. Saya dari Prodi Keperawatan kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia. Organ-organ peredaran darah. Organ-organ peredaran darah terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Yang pertama, jantung. Jantung terletak dalam rongga dada dengan ukuran sebesar genggaman tangan pemiliknya. Berat jantung kurang lebih 300 gram. Yang kedua, struktur jantung. Jantung dalam tubuh kita terdiri dari 4, yaitu atrium kiri, ventrikel kiri, atrium kanan, dan ventrikel kanan. Kemudian, di jantung terdapat beberapa pembuluh darah, diantaranya aorta, arteri pulmonalis, vena cava superior, dan vena cava inferior. Kemudian, terdapat katup jantung atau valvula yang memisahkan bagian ruang atas atrium dan ruang bawah ventrikel pada jantung. Pemisahan oleh katup jantung ini berfungsi untuk menjaga agar darah dalam ventrikel tidak kembali lagi ke atrium. Beberapa katup yang ada pada jantung diantaranya adalah katup tricuspidalis yang memisahkan atrium kanan dan ventrikel kanan, katup bicuspidalis yang memisahkan atrium kiri dan ventrikel kiri, dan ada katup semilunaris yang berada di antara pembuluh aorta, dan tujuannya adalah agar darah yang diedarkan tidak akan kembali lagi ke jantung. Kemudian, alat peredaran darah yaitu pembuluh darah yang terdiri dari pembuluh nadi arteri dan pembuluh balik vena. Fungsi dari pembuluh nadi arteri yaitu membawa darah keluar dari jantung. Kemudian, pembuluh nadi yang terdiri dari aorta yaitu yang membawa darah yang banyak mengandung O2 dan dari jantung ke seluruh tubuh. Dan arteri pulmonalis yang membawa darah yang banyak mengandung CO2 dari jantung menuju paru-paru. Selanjutnya, pembuluh balik vena yang berfungsi untuk membawa darah menuju jantung. Ada 3 jenis pembuluh balik vena, yaitu vena cava superior yang banyak mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian atas. Yang kedua, vena pulmonalis yang membawa darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke jantung. Dan vena cava inferior yang membawa darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian bawah. Berikut sistem peredaran darah. Yang pertama, peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar merupakan peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan juga akan kembali ke jantung. Berikut cara kedua sistem peredaran darah bekerja. Pertama, saat ventrikel kanan menguncup, darah yang mengandung karbon dioksida dipompa dari ventrikel kanan melalui arteri pulmonalis ke paru-paru kiri dan kanan. Dan di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen, sehingga darah menjadi kaya akan oksigen dan akan dibawa kembali ke jantung melalui vena pulmonalis, sehingga darah akan ditampung oleh atrium kiri. Apabila atrium kiri menguncup, maka ventrikel kiri mengembang dan darah mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Saat ventrikel kiri menguncup, darah yang banyak oksigen dipompa dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh melalui aorta, melalui bagian tubuh bagian atas maupun bagian bawah. Darah kaya oksigen yang sampai di kapiler tubuh akan bertukar dengan karbon dioksida hasil metabolisme, sehingga darah yang akan masuk ke vena cava superior dan vena cava inferior adalah darah yang kaya akan karbon dioksida. Akhirnya akan masuk ke atrium kanan, dan saat atrium kanan menguncup, maka ventrikel kanan mengembang dan darah mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Dan peredaran yang sama kembali terulang.